Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adventus Christopher Lumenggaul dengan NPM 231000061 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan sekaligus menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur TOC pada Microsoft Word. Ini kita masuk dulu. Nah, udah masuk dulu ke aplikasi Microsoft Word-nya. Di sini kita akan menggunakan fitur TOC yang ada pada menu reference. Tapi sebelum itu kita harus memiliki format file terlebih dahulu, format file yang akan kita editing, yang mau kita buat daftar isi daftar gambar, daftar tabelnya secara otomatis. Nah, di sini saya sudah memiliki format filenya yang mau saya editin. Ini untuk pertama-tama saya editin dulu body text-nya ini yang daftar isi ke jadi heading. Heading ini judul maksudnya. Heading satu. Daftar gambar juga sama, saya masukin ke heading satu. Daftar tabel juga heading satu, sama nanti terakhir belakangan. Terus tarik ke bawah. Ini kita pilih mana yang mau kita masukkan ke daftar isi. Misalnya ini ringkasan. Kita pilih jadi heading satu, bawah lagi bab satu latar belakang. Kita buat juga ini di heading satu, bab dua juga di heading satu. Nah, di bab dua ini kan terbagi lagi beberapa bagian, ada 21, 2.2 sampai seterusnya. Jadi ini yang 2.1 ini kita bikin ke heading 2, maksudnya itu anaknya heading satu, bagian dari heading satu. Ini juga 2.2 kita masukin ke heading 2. Begitu juga dengan yang lainnya yang mau kita masukin ke daftar isi. Misalnya ini. Nah, di sini ada dari heading 2 ada terbagi lagi. Yang ini 2.1, 2.2 seperti itu. Ini kita buat ke heading 3. Jadi heading 3 ini bagian dari heading 2, anaknya heading 2. Terus heading 3 ini terbagi lagi dari beberapa bagian. Ini kita buat ke heading 4. Maksudnya beberapa bagian dari heading 3. Ini ada beberapa, ada 2.1, 2.2. Kita buat heading. Terus yang ini bagian dari heading 2 sebenarnya. Biar gampang kita ke view dulu ya. Untuk menggunakan navigation pane biar di sebelah kiri nanti muncul. Nah, ini udah muncul di sini. Kita lihat bagian mana yang salah tadi. Nah, ini tingkatan komunikasi. Ini harusnya bagian dari heading 2. Kita ke menu home, body text, kita editing, heading 2. Nah, heading 2 kan tadi udah sampai 2.3. Terus kita tambahin di sini namanya jadi 2.4. Yang ini juga kita editing body text-nya jadi heading 2. Terus tambahin di sini lagi namanya 2.5. Terus yang bab 3, yang metode ini kita bikin ke heading 1. Terus daftar pustaka juga kita bikin ke heading 1. Oke, tujuan kita untuk
tempatkan daftar isinya di sebelah sini ya, bukan di sebelah sini. Jadi itu caranya kita pergi ke menu reference. Nah, ini yang disebut dengan TOC atau Table of Contents. Kita klik, pilih daftar isi seperti apa yang kita inginkan. Misal saya menginginkan yang pertama ini. Nah, otomatis daftar isi yang kita pilih tadi udah di copy di sini, di copy. Udah beres untuk daftar isi ya. Untuk seterusnya, daftar gambar. Untuk ke daftar gambar ini kita cari dulu gambar yang mana. Masih misalnya ini tabel, tabel dulu, tabel. Pergi ke menu reference, insert table of figures. Oh, bukan, bukan. Pergi ke insert caption. Kita pilih di sini tabel, tabel satu. Otomatis itu dibagi nanti. Misal ini kita namain tabel T1. Jangan lupa untuk menaruh ini, memilih paragrafnya, nama tabelnya di tengah. Terus sama juga dengan gambar yang ini. Kita ke menu reference, pilih insert caption. Nah, di sini kita ganti jadi gambar. Otomatis nanti dibagi gambar satu, gambar dua, gambar tiga. Misalnya ini gambar satu kita namain apa ya? Konsep data analisis. Jangan lupa ke menu home buat memilih paragrafnya, menu paragraf. Nah, terus ini lagi untuk ke tabel yang nomor 2 pergi ke menu reference juga, pilih insert caption, ganti menjadi fitur table. Jadi dia kita taruh di bawah ya. Nah, di sini jangan. Kita ke menu apa tadi? Reference, insert caption, pilih gambar, oh tabel, tabel 2. Dan ini tabel T2. Pergi ke menu home, pilih menu paragraf di tengah. Nah, terus untuk gambar selanjutnya yang ini, gambar, masukin, pergi ke menu reference juga, insert caption, pilih ganti menjadi gambar. Gambar satu udah tadi, jadi selanjutnya ini gambar 2. Misalnya ini adalah data, kumpulan data frame. Pergi ke menu home untuk memilih style paragraf ya. Sama juga dengan gambar yang selanjutnya, pergi ke menu reference, pilih insert caption, pilih gambar, terus kasih gambar ini semisal file CSV. Pergi ke menu home, pilih style paragrafnya. Terus begitu juga sama dengan gambar yang selanjutnya, dari menu reference juga, dari fitur insert caption. Misal ini kita namain statistik deskriptif, gambar statistik deskriptif.
Jangan lupa pergi ke menu home untuk memilih style paragrafnya. Terus gambar selanjutnya juga sama, pergi ke menu reference, insert caption, pilih gambar. Ini sudah jadi gambar yang kelima. Kasih nama data analisis, misalkan gambar data analisis. Sama juga untuk gambar yang seterusnya, dari menu reference kita ketik namanya secara manual ya. Nah, ini misalnya gambar fungsi pemodelan. Terus untuk gambar yang terakhir ya, sama ke referensi juga, insert caption, pilih gambar. Ini udah gambar yang ketujuh, kita konsep misalnya metode penelitian. Nah ya, untuk gambar daftar gambar sama daftar tabel sudah dipilih. Pergi ke atas lagi, di sini daftar gambar, pergi ke menu reference, pilih yang untuk daftar nanti. Yang ini insert table of videos, pilih yang menu gambar tadi, daftar gambar. Nah, otomatis gambar yang kita pilih tadi, yang kita beri nama secara manual, otomatis langsung tercopy di sini di bawah daftar isi, yaitu daftar gambar. Sama juga ke daftar tabel juga seperti itu, pilih fitur insert table of figures. Di sini kita ganti yang tabel. Nah, otomatis daftar tabel yang kita pilih tadi terisi di daftar tabel di bawah daftar gambar. Nah, untuk yang terakhir itu cara mengisi daftar pustaka secara otomatis. Nah, yang ini. Di sini kita pergi ke menu reference juga. Ada di sini fitur manage source. Kita klik ini. Nah, berhubung di sini saya format file saya dari ibu dosen, jadi daftar pustakanya ini dari si ibu dosen juga. Misalnya ini kita hapus dulu ya. Ini udah di copy ya. Klik bibliografi. Cek bibliografi. Nah, ini otomatis daftar pustakanya udah ada di sini. Untuk stylenya kita bebas milih mau pakai style apa. Di sini ada banyak ya stylenya, style paragraf untuk daftar pustaka. Misal kita menggunakan apa, APA. Nah, ini. Nah, mungkin hanya segini yang bisa saya terangkan tentang bagaimana cara menggunakan fitur TOC yang ada pada Microsoft Word ya. Bagaimana cara mengisi daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, serta daftar pustaka secara otomatis. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.